Audio Jungle. Pemirsa BB News dimanapun berada, semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak Direktur Utama Bank BPD Bali, Bapak Nyoman Sudarmo. Hari ini kita akan bincang-bincang santai, hal-hal yang sangat ringan untuk kita ketahui bagaimana aktivitas BPD Bali di tengah pandemi virus Corona. Om Swastiastu Pak Dirut. Om Swastiastu Pak. Terima kasih telah menerima kami Pak. Sama-sama. Pak mungkin bisa dijelaskan Pak kira-kira seperti apa sekarang aktivitas BPD di tengah pandemi ini Pak? Terima kasih pada pemirsa BB News. Sampai dengan saat ini Bank BPD Bali aktivitas berjalan seperti biasa normal, tapi ada tambahan mengenai protokol kesehatan. Itu yang harus kita tetap lakukan dalam rangka menjaga lingkungan kerja, lingkungan layanan kepada nasabah. Dan kepada nasabah Bank BPD Bali di tengah pandemi COVID-19, kita menyiapkan layanan e-antrean. Sehingga nasabah yang akan bertransaksi ke bank itu bisa melakukan reservasi terhadap layanan transaksi di bank. Ini yang bisa kita lakukan sehingga mencegah kerumunan di tempat layanan dan tentunya hal ini menjadi bagian untuk efektivitas waktu daripada nasabah. Karena nasabah kan tidak harus lama mengantri, kemudian tidak berkumpul banyak orang, yang itu kita lakukan. Dan kita juga melakukan pembatasan kepada nasabah masuk ke dalam ruangan, tentunya memperhatikan protokol kesehatan. Dan kita telah menyiapkan berbagai jenis transaksi e-banking yang bisa digunakan oleh nasabah tentunya dimanapun, kapanpun, dan jam berapapun. Kalau tahun lalu transaksi tunai lewat teller itu masih 26%. Sekarang sudah tersisa 18%. Itu sudah beralih lebih banyak ke ATM dan mobile banking. Ini yang kita terus harapkan, tentunya kan lebih efektif dan lebih efisien kan. Dan satu, kalau orang dari rumahnya harus ke bank menghabiskan bensin, atau kalau parkir bayar parkirnya sama. Kayak ini kan dari rumah Sudah ini, Pak, ya? Ya, sekali transaksi, dan transaksi apapun bisa dilakukan kan di bank. Lewat bayar pajak, bayar samsat, bayar SPP, kemudian beli barang dan lain-lain yang memang kerjasama dengan Bank BPD Pak, Bali. sekarang itu kan ada perbedaan dari segi layanan lah yang sudah bergeser. Sementara dari aktivitas direksi, divisi, dan ada perbedaan Pak ya sejak dulu Pak? Kalau saat ini aktivitas malah lebih meningkat ya. Lebih meningkat. Lebih padat Lebih kegiatan padat karena ada program relaksasi, restrukturisasi kredit, tentunya kan menambah. Yang biasanya normal nasabahnya mungkin beberapa yang minta restrukturisasi, ini hampir sampai saat ini sudah 14% dari total nasabah debitur. Sudah restrukturisasi. Ya, kurang lebih 11 ribuan. Yang saat ini mungkin restrukturisasi tahap kedua kan, mulai persiapan. Sehingga ini juga akan menambah volume pekerjaan. Namun demikian, Justru Pak lebih sibuk sekarang malah Pak. Malah, jadi kan aneh nih kalau biasanya orang mengira ini kalau pandemi orang tidak berani keluar, jadi aktivitas bisnis sedikit, tapi justru Pak malah lihat ini malah semakin padat Pak. Iya, malah kita tidak ada WFH. Direksi pejabat lain tidak ada WFH. Malah semuanya masuk kantor, dan memang kita memberikan empati juga pada karyawan, membatasi jam kerjanya sampai jam 4. Namun demikian ya tetap kalau belum selesai tetap masih kerja seperti biasa Pak ya. Tapi kita tetap memperhatikan itu dan memberikan support dari sisi protokol kesehatan, alat-alat APD, kemudian itu disiapkan oleh kantor Pak. Iya, disiapkan oleh kantor. Jadi karyawannya tidak perlu berpikir beli lagi Pak ya, sudah disiapin. Sehingga ini yang kita antisipasi, dan kalau terjadi sesuatu mungkin harus rapid test atau swab, kita juga biayai. Disiapin. Terkait dengan sekarang kita dari segi tadi layanan, aktivitas karyawan itu kan sudah ada gambar Pak, ada peningkatan Pak. Kira-kira dari sisi bisnis Pak, apa yang membedakan Pak antara
sebelum pandemi dengan sekarang, Pak, kira-kira, Pak? Kalau sebelum pandemi, anggaplah 2019 ya, normal, ya pertumbuhan kredit kita kan hampir 11%. 11%. Dan sampai dengan saat ini pertumbuhan kredit kita di 2,8%. Ada penurunan. Ada penurunan. Karena melihat juga kondisi faktor pendukung ekonomi di Bali yang turun, sampai dengan triwulan kedua kan turun. 10 kontraksi kan pasti berpengaruh lah. Dan banyaknya masyarakat yang mungkin kerja tapi kerjanya terbatas. Pegawai hotel kan kerjanya mungkin sebulan berapa kali kan enggak. Artinya kan ada penurunan dari sisi pertumbuhan kredit, pertumbuhan dana pihak ketiga juga tidak seperti tahun lalu. Dan harapan kita karena Bali PDRB-nya hampir 52% dipengaruhi oleh pariwisata, pastinya kita menginginkan pariwisata ini cepat pulih dan kita mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Kalau tidak mulai dari kita, susah, Pak. Lalu terkait dengan aset, Pak, ada pergerakan nggak, Pak? Kira-kira? Aset kita tetap ada tumbuh walaupun tidak. Di berapa sekarang, Pak? Tumbuhnya sekarang volumenya kita di 26 triliun 500 dan di akhir tahun kan 24 sekian ya. Namun demikian kita berharap bisa tumbuh, namun tumbuhnya berkualitas. Tumbuhnya berkualitas. Ya, tidak hanya kita mau naikkan aset yang gelembung. Jadi Pak, kalau lihat tadi kan transaksi yang langsung itu tunai kan berkurang, Pak. Nah, kira-kira ada peningkatan dari sisi penghasilan dari PB? Penghasilan dari PB. Berapa persen itu, Pak? Kita menargetkan naiknya 30%, Pak. PB itu? PB ya. Sudah bagaimana sejauh ini, Pak? Sejauh ini ya memang ada yang perkiraan kita kemarin sampai tumbuh sudah di 24%-an. 20%. Ini dari tahun lalu. Itu berarti menjadi pendapatan ini, Pak, ya, artinya bisa menutupi biaya operasional gitu. Tapi sejauh ini tidak berpengaruh terhadap penghasilan karyawan, Pak? Oh, enggak. Sampai dengan saat ini kita tidak ada mengurangi hak karyawan. Ya, seluruh jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerjaan masih sebagaimana undang-undang masih kita tetap penuhi dan tetap memberikan empati kepada karyawan, Pak, ya, memberikan vitamin, memberikan support, itu tergantung masing-masing pimpinan unit yang melakukan. Bersyukur ini artinya BPD di tengah ini tetap karena kita mempunyai budaya kerja cinta yang di dalamnya ada teamwork, kan cinta, kompeten, integrity, teamwork, customer awareness. Ya, teamwork menjaga. Kan kita harus maju, tidak bisa sendiri. Maju bersama, berangkulan. Apapun, seberat apapun beban kan masih bisa kita pelan-pelan selesaikan. Oh gitu, Pak, ya. Karena kita tetap mengajak juga karyawan tetap bersyukur. Karena di luaran kan orang tagline-nya sudah banyak kan di media sosial. Doakanlah perusahaan Anda, di tempat lain masih banyak orang membutuhkan gitu. Ini kan kita terus mengajak demikian dan kita memberikan sharing motivasi. Kita carikan motivator dari luar yang bisa memberikan motivasi di tengah pandemi ini Pak, ya. Termasuk di mana melayani secara empati pada nasabah. Itu kita berikan sharing motivasi dari motivator nasional. Berarti laba, Pak, masih tetap, Pak? Laba masih bisa terpenuhi ya, karena kan OJK juga menetapkan untuk restrukturisasi kan cadangan ke stage 1 kan, tapi kita secara bertahap terus memupuk cadangan yang ada. Oh, dipupuk terus, Pak, ya? Terus dipupuk menyesuaikan dengan kondisi. Berarti NPL tidak terlalu tinggi? NPL kita masih di bawah 2,8. 2,8, berarti jauh dari bawah 5% ya, Pak, ya? Jadi BPD memang dari dulu memang termasuk bank yang pintar dalam mengelola kredit, jadi NPL-nya selalu kecil. Ya, dan kita kan berusaha kan ya namanya di bank minimal risiko perkuat. Ada sektor-sektor yang risk toleran, risk limitnya berisiko tinggi, high risk. Ada limit risiko yang harus kita penuhi kan. Jangan sampai melewati limit yang sudah kita tetapkan. Di luar itu tentunya kita juga melakukan lompatan untuk volume usaha itu tentunya ke sektor yang low risk ya. Keadaan kan begini. Kemudian juga melihat nasabah-nasabah yang masih mampu. Dan kemarin kita mendapatkan penempatan uang negara 700 miliar sampai dengan kemarin sudah tersalur 1,4 triliun. Triliun. Ya, itu kan
menandakan kita masih mampu untuk itu. Dan tentunya pemerintah Republik Indonesia melalui Pak Presiden sudah membuat beberapa program pemulihan ekonomi, kita dukung. Dan kemarin juga kita ikut dalam program pemulihan terumbu karang juga, penyaluran dana untuk padat karyanya lewat Bank BPD Bali. Mudah-mudahan untuk hibah pariwisata juga Nanti lewat BPD Bali tentunya akan memberikan dampak kepada kinerja perbankan. Program BPD Bali juga memberikan tingkat layanan pada masyarakat Bali yang lebih kuat. Nah, kira-kira untuk tahun depan atau mungkin produk-produk apa yang mungkin nanti akan disiapkan untuk masyarakat Bali nih, Pak? Tahun depan kita buatkan untuk uang elektronik. Uang elektronik. Elektronik itu kita buatkan karena kita tahun ini kan sudah kiris, tahun depan juga kiris cross border juga. Ya, mudah-mudahan kerjasama dengan Bank Buku 34 bisa berjalan. Tentunya sesuai arahan Bank Indonesia, ya mungkin cross border bisa dilakukan dengan negara lain kan, bisa tamu-tamu asing ke Bali kan transaksi via kiris juga bisa. Itu Kalau kan. uang elektroniknya apa ini, Pak? Di mobile banking kita itu kan sudah banyak kan. Kiris sudah ada di mobile banking juga. Fasilitas lain juga di situ. Sehingga tidak perlu membawa uang tunai. Ya, dompetnya udah kosong tunainya. Oh, pakai uang gitu aja. Dalam bentuk kartu ini, bukan dalam bentuk uang. Bukan dalam bentuk di HP. Di HP ini, ya, di HP langsung. Jadi bikin orang masyarakat uang elektronik kirain ada uang. Di HP langsung di HP saldonya gitu. ada di HP kan. Oh, saldonya di HP. Nanti akan seperti apa, Pak, ini, Pak? Ya, seperti yang dilakukan oleh PJSP lain kan, kayak OVO atau bank-bank lain kan seperti itu. Nah, artinya untuk memasarkan ke ini ke nasabah ini seperti apa? Ke nasabah ya tentunya ini kita lakukan dulu sosialisasi kan, yang utama kan. Pertama yang sekarang mereka kan yang anak-anak muda kan sudah punya aplikasi yang sekarang sudah bisa nanti kan ya. Ini kita sedang dalam proses perizinan ke BI dan OJK tentunya. Setelah itu kita pasti buat namanya edukasi ya, program edukasi dulu karena produk yang kita luncurkan harus tetap melindungi kepentingan nasabah. Pak. Itu. Nah, kira-kira perkiraan Pak BPD Bali ini tahun depan tumbuh berapa persen, Pak? Kalau Kita ini, Pak? sudah menyusun rencana bisnis bank, pertumbuhan kredit kita kisaran di 5%-an. 5% tahun depan. Tahun depan, dan kita masih melihat juga wait and see kan, karena kemarin BPS merilis 12, minus itu. minus kontraksi 12, namun dari kuartal ke kuartal kan membaik kan. Tentunya kita juga menginginkan cepat ada pembukaan wisatawan asing, tentunya melihat kondisi pandemi yang ada di Bali, karena saat ini kan sudah mulai melandai ya, kemarin sudah mulai turun di bawah 50% yang 50 orang yang positif. Tentunya ini memberikan rasa optimis juga bagi wisatawan domestik di luar Bali untuk melakukan kunjungan ke Bali, Pak, ya. Tapi melihat angka, Pak, yang hanya 5% itu kan seperti Pak, tanda kutip masih belum optimis sekali tuh, Pak. Karena nasionalnya sekarang kan baru naik positif. Agustus nasional minus 0,12 pertumbuhan. Minus 0. Kita malah sudah positif. Pak, tahun depan ini kalau 5% itu angka yang rasional, Pak. Ya, angka yang moderat. Pak, ya? Jadi kira-kira kalau segi dana berapa persen, Pak? Kita naik 6%. 6%. Ya, tentunya melihat juga kondisi, karena di tengah tahun ada kebijakan masih bisa untuk melakukan revisi ya. Kalau ekonomi membaik pasti kita revisi. Terkait dengan permodalan mungkin ada rencana permodalan dengan melihat kondisi PAD daerah yang sekarang masih tetap mengandalkan setoran modal dari pemegang saham, dan tentunya KAR kita masih di atas 20% saat ini. Sudah. Ya, masih di 20% karena kita melakukan manage terhadap ATMR kita, akibat tertimbang menurut risiko kan. Ada yang ATMR-nya sektor kreditnya 50%, ada yang 100%, ada yang 75% kan, mainnya di situ kita. Sehingga tidak mengurus terhadap KAR kita. Oh gitu, Pak. Pak, mungkin terakhir, Pak, apa yang mungkin Pak bisa ini kepada masyarakat Bali nih, Pak, terkait dengan
eksistensi kontribusi BPD Yeah. mungkin tahun ini dan tahun depan, Pak. Yeah. Kami mengajak masyarakat Bali tetap menggunakan produk dan layanan Bank BPD Bali karena BPD Bali memberikan dividen cukup besar kepada pemerintah daerah yang hasil dividen itu diputar lagi oleh pemerintah daerah untuk pembangunan di masyarakat. Tahun lalu saja kita memberikan dividen hampir 500 miliar. 500 miliar Ya, kepada pemerintah daerah lah, seluruh pemegang saham, sehingga itu kan masuk APBD yang masuk menjadi biaya pembangunan, kemudian juga ada menjadi pos untuk bagian dari perlindungan budaya, ada desa adat, mungkin kan bercampur lah, bercampur di situ. Sehingga program yang kita laksanakan dengan pemerintah daerah tentunya menginginkan masyarakat menggunakan lebih optimal dan uang itu bisa beredar di sini, tentunya hasilnya akan kembali kepada masyarakat Bali sendiri. Ya, dari kita, oleh kita, untuk kita. BB News TV tadi sudah kita dengar secara singkat bahwa memang BPD Bali ini di tengah pandemi tetap bergerak untuk membangun, memberdayakan ekonomi masyarakat Bali. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Bali, mari kita gunakan segala produk-produk BPD Bali dengan optimal, karena keuntungan dari BPD Bali ini akan kembali kepada masyarakat. Tahun lalu aja BPD Bali telah menyumbang 500 miliar untuk Pemda di seluruh Bali. Oleh karena itu, mari kita ke depan lebih optimal untuk menggunakan Bank BPD Bali. Yang sini bantu Pramosanti. Om Santi, 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 Om.